Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, peserta Bekam Holistik secara online yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu kembali di kelas ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan pada ilmu kita. Baik, kali ini insya Allah akan saya sampaikan terkait dengan masalah bagaimana sih titik-titik bekam. Jadi di tahun 2007 ya berdirinya Perkumpulan Bekam Indonesia atau Asosiasi Bekam Indonesia. Dulu titik-titik sunnah itu dengan yang sekarang ini ya, sejak 2015 ke sini ya, itu ada perubahan yang signifikan ya. Ada yang sama, ada yang wilayah titiknya berbeda dengan nama yang sama. Contoh misalnya Al-Warik ya, Al-Warik dulu di bagian ini pinggang ya, pinggang. Kalau sekarang Al-Warik itu ada dilakukan di pantat kita kanan kiri ya, yang lubang itu. Nah, itu. Dulu ada titik al-katifain, yaitu titik bahu, titik titik pundak. Ya. Sekarang katanya ya informasinya ya, kembali kepada ahlinya yaitu Dewan Suro ya, itu meneliti tentang hadis Nabi, ternyata tidak diketemukan hadis yang sahih terkait dengan titik al-katifain. Gitu. Jadi kesimpulannya, akhirnya titik sunnah, ya, titik bekam nabawi ini itu ada 9 titik, ya, 9 titik. Nah, karena saya ini adalah konsepnya bekam holistik, maka nanti ada saya jelaskan terkait dengan titik-titik sunnah yang sesuai dengan PBI ya, katanya yang memang kompeten di situ, kemudian meneliti hadisnya dan ketika temukanlah 9 titik tersebut. Nah, cuman kalau di lapangan ini nanti akan ketemu titik-titik yang lain memang, ya, titik-titik yang lain. Maka kombinasi dengan titik-titik akupunktur atau titik-titik lokasi atau titik yes point dan seterusnya. Ini insya Allah kalau sudah terjun ke lapangan itu titik-titik ini akan berlaku. Jadi tidak hanya titik sunnah ya, yang kita lakukan, tapi kombinasi bisa di titik keluhan yang memang perlu diambil darahnya kayak gitu ya. Nah ini jadi insya Allah ketika menggunakan teknik bekam holistik itu artinya ya kita berpandangan secara luas lah ya, artinya tidak jumut atau tidak taklid pada ini ya, kita yakin ya sesuai dengan titik sunnah, kita yakini karena itu ada nasnya, ada hadisnya. Tetapi kalau sudah di lapangan, apalagi ini urusan duniawi ya, insya Allah itu bukan bid'ah ya kan, ini bukan masalah akidah ya, ini masalah dunia dalam pengobatan. Maka boleh, tidak apa-apa kita pakai teknik terapi dengan titik yang lain, yaitu titik yes point yang memang area itu harus dikeluarkan darahnya di luar titik 9, yaitu titik bekam nabawi. Baik, nah titik bekam nabawi ini pengertian dan penjelasannya ya. Jadi titik nabawi adalah titik-titik bekam yang didasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, baik secara amaliyah, cara pengamalannya beliau ya, kauliyah ya, perkataan beliau, kemudian takririyah maupun sifah, pensifatan atau ada sahabat yang melakukan kemudian dibenarkan beliau, yaitu titik-titik yang diaplikasikan kepada beliau sebagai pasien ya, karena beliau tidak pernah berperan sebagai pembekam, atau beliau menyampaikannya melalui lisan beliau, atau ada orang lain sahabat yang melakukannya dan diakui oleh beliau, atau beliau menyampaikan suatu pensifatan tentang titik bekam. Itu adalah pengertian atau penjelasan ya, daripada titik bekam nabawi. Secara anatomis, ya ini secara anatomis posisi titik-titik nabawi ini tidak dijelaskan sendiri oleh beliau,
tapi dijelaskan para sahabat beliau, atau dapat dipahami dengan cara membaca berbagai kitab-kitab syuruh hadis, atau memahaminya melalui kitab-kitab kamus, atau sebagaimana yang dijelaskan para ulama dan dokter yang mengembangkan kajian tentang Tibbun Nabawi. Nah itu ya. Jadi titik Bekam Nabawi ini yaitu artinya tidak langsung kepada beliau. Nah itu diperjelas oleh para ulama ya, atau dokter yang mengembangkan di dunia pengobatan, terutama pengobatan alijama atau bekam. Nah, yang pertama itu adalah titik umum muhis. Ya. Titik umum muhis atau muhitsah atau mungkidzah atau nafi'ah. Ya. Nah, itu nama titiknya. Tapi lebih dikenal dengan titik umum muhis. Bagaimana bunyi hadisnya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fi ra'sihi wa yusammiha ummu muhis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa meminta hijama atau bekam di kepala beliau yang disebut ummu muhis. Nah, itu. Jadi titik pertama ini hadisnya ya, itu namanya adalah titik ummu muhis. Di Takhrij Al-Khatib ya, di dalam kitab Tarikh Baghdad halaman 95. Ditahqiq Al-Albani sebagai hadis hasan di dalam kitab Sahih Al-Jami, hadis yang nomor 4928. Nah ini. Jadi titik pertama adalah titik umum muhis ya. Bagaimana letaknya nih ya, posisi dan kegunaannya ya. Jadi titik umum muhis ini adalah, kalau bahasa kita yang lebih mudah, adalah puncak kepala. Puncak kepala. Di mana titiknya, ini ada garis ya, ini garis hidung, ditarik ke belakang ya, sampai ke tengkuk ya, lurus ini. Jadi manusia itu kalau dibelah jadi dua itu pas di sini ya, tengah. Nah, ini garis hidung itu ditarik ke belakang, kemudian ujung telinga kanan dan kiri ditarik ya. Nah, pertemuan titik itu adalah titik umum muhis, yaitu titik puncak kepala ya, di sini nih ya, di sini. Ini titik umum muhis. Nah, posisi titik umum muhis itu di bagian tengah atas dari kepala, yakni pertemuan dua garis tengah kepala dari depan ke belakang dan garis lurus antara kedua telinga, yaitu pada sagital sutur di depan posterior fontanelle mengenai parietal foramen. Jadi intinya ya puncak kepala ya ini. Itu kalau di bahasa medisnya itu tadi. Pada sagital sutur di depan posterior fontanelle mengenai parietal foramen. Ya, foramen. Ya. Ya. Nah ini fungsinya bagaimana? Jadi titik umum muhis ini terkenal dengan titik untuk 100 jenis titik ya, 100 jenis penyakit ya, jadi ini banyak sekali dan ini termasuk titik yang memang urgen penting ya. Nah lebih jelasnya terkait dengan masalah fungsi atau manfaat di titik umum muhis ini adalah semua keluhan yang ada di kepala yang penyebabnya itu bukan penyebabnya pusing karena kurang duit atau hubungannya dengan psikis, tidak ya. Pusing karena kurang nutrisi, pusing karena kurang gizi, kurang makan, itu jangan gitu ya. Tapi intinya keluhan kepala yang diakibatkan karena gejolaknya darah ya,
panasnya darah, energi dalam tubuh berlebihan sehingga menekan ke atas ya. Keluhan itu semua, maka insya Allah ya di titik umum muhit ini itu akan tepat ya. Di antaranya adalah meningkatkan konsentrasi, menguatkan ingatan dan hafalan. Jadi kalau kita memahami suatu sulit ya, itu bisa dibekam di daerah umum muhisnya ya. Gangguan intelijensi, anak-anak berkebutuhan khusus, demensia, gangguan degeneratif, stroke, pusing, migrain, ya, nyeri kepala, bisa untuk kesuburan juga nih ya, infertilitas ya, depresi atau gangguan sihir atau keluhan-keluhan yang lainnya. Nyeri kepala hebat juga pernah ya, misalnya bisa ya insya Allah. Itu pengalaman saya sendiri ya, itu di YouTube insya Allah sudah ada lah ya terkait dengan masalah nyeri kepala hebat yang bermula dari saya sendiri, kemudian saya nerapi ya sudah berpuluh-puluh orang yang ketergantungan obat kimia ya kan, kemudian saya pegang biidznillah bisa lepas dari obat. Nah ini umum muhis ya, umum muhis itu titik yang pertama. Jadi titik umum muhis itu titik terkenal dengan 100 jenis penyakit yang ada, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh serba penyakit ekses atau kelebihan, tapi bukan kelebihan dinginnya ya, tapi kelebihannya adalah kelebihan panas tubuh, kelebihan energi tubuh, kelebihan darah di tubuh sehingga darah bergejolak atau bergolak-golak. Insya Allah keluhan yang muncul dari sindrom itu tepat ya, dipekam dengan titik al-hijamah. Kemudian titik yang berikutnya adalah titik al-hammah. Titik al-hammah ya, ini hadisnya ya, an Abi Kabsyah ya, al-Ammari annahu haddatsa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtajimu ala hamatihi wa baina katifaihi wa yaqul. Nah, tuh. Man akhraqa minhu hadhihi dima fala yadhurruhu an la yaidawa bi syai'in li syai'i. Dari Ibnu Abi Kabsyah Al-Amari bahwa dia pernah menyampaikan hadis bahwa Nabi SAW pernah meminta hijamah atau bekam di titik hammah beliau dan di antara kedua pundak seraya bersabda, barang siapa ya, mengeluarkan darah dari bagian ini, yaitu titik kepala tadi al-hammah dan kedua pundak, maka dia tidak perlu berobat dengan pengobatan lain untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah ini keutamaan ya, keutamaan. Jadi keutamaan titik al-hammah dan kedua ini di antara dua pundak itu adalah al-kahil. Itu nanti ya saya sampaikan di titik al-kahil ini. Ini hadisnya al-hammah dan al-kahil ya. Yang titik al-hammah dan di antara kedua pundak. Maka beliau itu bersabda, barang siapa mengeluarkan darah ya, mengeluarkan darah dari umum muhis dan al-kahil sini ya di antara pundak itu dari bagian tersebut, maka dia tidak perlu berobat dengan pengobatan lain untuk menyembuhkan suatu penyakit. Ini adalah sebuah titik sentral yang memang keutamaan luar biasa. Kalau titik umum muhis itu terkenal dengan 100 jenis penyakit, kalau al-kahil adalah terkenal dengan 72 jenis penyakit. Bayangkan kalau 100 jenis penyakit dengan 72 jenis penyakit, itu sudah banyak sekali. Nah, ini keutamaan. Tentunya dasarnya adalah dengan analisa dan diagnosa yang tepat. Nah, hadis ini ditakhrij Abu Dawud ya, 3861, 3862 dan Ibnu Majah 3484. Nah, bagaimana letak ya, dan posisi al-hammah ini? Posisi al-hammah ada beberapa pengertian tentang makna hammah secara umum. Ketika disebut hammah maka artinya kepala. Jadi hammah itu artinya kepala.
bagian kepala manapun ya, bagian kepala manapun ya. Tapi makna yang lebih khusus adalah wasatur ros ya. Wasatur ros itu bagian tengah kepala ya, atau a'la ar-ros, bagian paling atas dari kepala. Jadi kesimpulannya bahwa al-hamma itu adalah ya areanya umum muhis, tapi di hadis lain namanya. Walaupun ada umum muhis, walaupun ada al-hamma, areanya itu kesimpulannya adalah sama di puncak kepala atau bagian paling atas dari kepala. Itu titik al-hamma. Jadi umum muhis dan al-hamma walaupun nama berbeda tetapi area titiknya itu kesimpulannya adalah sama. Maka indikasinya sama dengan umum muhis, menguatkan konsentrasi, menguatkan hafalan, vertigo, pusing, leher kenceng, nyeri kepala hebat dan seterusnya. Itu sama ya. Kemudian berikutnya adalah titik al-yafuk. Titik al-yafuk. Hadisnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Aba Hindi hajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yafu khifaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bani bayallah ankihu Aba Hindi wangkihu ilai qala wa in kana fi syai'i mimma tada wauna bihi khairun fal hijamah. Dari Abu Hurairah bahwa Abu Hindun pernah membekam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di titik al-yafuk. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai bani bayadhah, nikahkanlah Abu Hindun dan carikanlah istri untuknya. Beliau juga bersabda, kalaulah dalam suatu pengobatan yang kalian lakukan ada manfaat, maka manfaat itu ada pada hijamah atau bekam. Di takhrij Abu Dawud 2104. Itu titik al-yafuk. Nah, jadi Masya Allah ini kisahnya ya. Sampai Rasulullah itu bersabda, wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hindun ya. Jadi Abu Hindun itu yang membekam Rasulullah. Maka hadiahnya buat Abu Hindun itu adalah nikahkanlah Abu Hindun dan carikanlah istri untuknya. Jadi kalimat nikahkanlah dengan carikan istri, berarti dicarikan istri juga dibiayai pernikahan itu. Itu Masya Allah itu upahnya Abu Hindun ketika beliau membekam Rasulullah SAW. Bayangkan kalau kita hari ini ya dicarikan istri dan dibiayai pernikahan itu berapa juta. Ini Masya Allah ya salah satu hadis Rasulullah SAW. Bagaimana posisinya? Ya, jadi al-yafuk ini adalah pertemuan tulang kepala bagian depan dan belakang. Pada posisi ubun-ubun saat kecil yang bergerak-gerak. Ada pula yang berpendapat posisi antara al-hamma atau muhis dan kening. Kegunaan titik al-yafuk adalah sebagai penguat dari titik muhis. Jadi di sini di ubun-ubun pas waktu kita kecil kan bergerak-gerak di situ. Atau kening dengan muhis atau al-hamma ini kening. Nah, di antara itu diambil tengahnya itu pas. Ini adalah titik al-yafuk. Nah, titik al-yafuk tepat di area ubun-ubun. Ubun-ubun itu adalah ketika kita kecil, masih baby ya, bayi, balita, itu bergerak-gerak. Nah itu al-yafuk ya, titik al-yafuk. Maka manfaat atau fungsi titik tersebut adalah seperti titik muhis atau al-hammah. Berikutnya adalah titik ar-ros. Ini ya, titik ar-ros. Titik ar-ros ya sesuai dengan sabda Nabi SAW, an Ibni Abbas anna Rasulullah SAW ihtajama wa huwa muhrimun fi ra'sihi min
da ingkana bih, kanabih. Nah, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah meminta hijama atau bekam di kepala ketika beliau sedang berikhram karena sakit yang dialami di kepala beliau, ya, di kepala beliau. Ini ditakhrij Abu Dawud, ya, 1838, disahihkan Nasruddin Al-Albani, ya, Syahih wa Daif Sunan Abi Dawud, itu halaman 336. Nah, posisinya aros, ya, aros. Pengertian aros atau kepala yang dimaksud adalah bagian kepala yang ditumbuhi rambut, yaitu pada titik selain muhis atau al-hamma dan al-yafuq. Nah, jadi intinya adalah titik aros itu wilayahnya semua area yang ditumbuhi rambut di luar titik muhis di sini, ya, atau al-hamma juga al-yafuq. Berarti titik yang di sekitar itu selain 3 titik tersebut adalah titik aros. Semua wilayah kepala yang ditumbuhi rambut. Nah, itu titik aros. Ya. Kemudian manfaat titik tersebut adalah sama seperti titik al-yafuq, juga titik muhis atau al-hamma. Berikutnya adalah titik al-ahdain. Titik al-ahdain. Hadis Nabi SAW, an Anas ibni Malik anna Nabi SAW ikhtajama salasa fil akhda'ain wal kahil. Nah, ini dari Anas bahwa Nabi SAW pernah meminta hijamah di akhda'ain dan kahil. Di takhrij Abu Dawud 3862 dan Ibnu Majah 3483 dan Ahmad 12212, yaitu titik al-ahdain. Titik al-ahdain, ya, posisinya adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarhul Masyabih. Posisinya terletak di sepanjang 2 sisi leher di antara kedua pundak di bawah tumbuh rambut. Sementara di dalam kitab Al-Nafatih fi Syarhil Masyabih disebutkan bahwa posisinya pada pembuluh darah di bagian belakang leher saat dilakukan bekam. Sementara di dalam kitab Turfatul Akhwazi disebutkan bahwa posisinya pada 2 pembuluh darah di samping leher. Nah, ini ada 2 pendapat. Nah, ada 2 pendapat, yaitu di bawah telinga sini lurus, ya, samping kanan kiri leher di bawah telinga sini, ya. Ya, pendapat yang lain itu di samping kanan tengkuk, ya, tengkuk. Itu di situ, ya, ada batas rambut sama bahu. Nah, di situ. Maka berdasarkan kesepakatan, ya, para dokter muslim yang meneliti, ya, terkait dengan anatomi tubuh, maka titik al-ahdain itu disepakati yang lebih aman itu di belakang sini. Jadi kanan kiri tengkuk, ya, batas rambut sama bahu itu tengahnya di sana, ya, samping kanan kiri tengkuk di situ. Itu yang lebih disepakati. Karena apa? Ya, ini bagi muslim dokter yang fokus di bekam dan dia mempelajari tentang anatomi tubuh, bahwa di sini itu ada kelenjar, ya, kelenjar getah bening yang ada di leher. Ini bahaya, ketika dibekam di sini nanti bisa berisiko, ya, berisiko fatal. Maka al-ahdain, walaupun ada 2 pendapat, ada 2 hadis yang menjelaskan titik al-ahdain itu ada di bawah telinga sini, kanan kiri leher, ada yang di belakang. Maka khusus dari Perkumpulan Bekam Indonesia memilih yang lebih aman, yaitu al-ahdain itu tepatnya ada di kanan kiri tengkuk, ya, kanan kiri tengkuk di sini, itu di belakang leher.
antara batas rambut dengan bahu. Itu titik al-ahdain. Kegunaannya adalah ya, ini ada catatan tadi ya, dalam penentuan posisi titik al-ahdain di sini ada dua pendapat, yakni di leher samping dan di bagian belakang leher. Karena di bagian samping leher terdapat pusat kelenjar getah bening, maka sebaiknya posisi ini dihindari, sehingga pilihannya adalah di leher bagian belakang. Kegunaannya adalah seluruh keluhan pada kepala, berarti seluruh ini keluhan pada kepala ini, karena di sini kan jalur ya alternatif lah dari tubuh ke kepala. Ya. Kemudian nyeri pada wajah, sakit telinga, tenggorokan nyeri dan serak, sakit gigi, pusing, punggung dan leher kaku atau nyeri, TBC, kelenjar limfe, muka bengkak, tuli mendadak, rahang kaku, sakit gigi, gondongan, radang tenggorokan, tengkuk kaku pegel, melancarkan sirkulasi darah ke kepala. Jadi supaya sininya itu lancar ya, darah yang ke kepala. Itu titik al-ahdain. Kemudian berikutnya adalah titik al-kahil. Hadisnya adalah an Anas ibni Malik anna Nabi SAW ikhtajama salasan fil akhda'ain wal kahil. Dari Anas bahwa Nabi SAW pernah meminta ijamah di akhda'ain dan kahil. Di takhrij Abu Dawud 3862 dan Ibnu Majah 3483 dan Ahmad 12212, disahihkan Nasruddin Albani di dalam kitab Al-Silsilah Asy-Syahikhah nomor 907. Nah, kemudian posisinya di mana? Ya, posisinya adalah di antara pundak, ya, bagian atas dari tulang punggung yang bersambung ke leher. Tulang punggung yang bersambung ke leher, ya, merupakan sepertiga teratas, ya, jadi dari tulang punggung sepertiga yang ke atas, ya, yang terdiri dari 6 ruas. Dalam penjelasan ini kahil merupakan pertemuan antara pundak. Jadi pertemuan antara pundak ini dengan ini ditarik, yaitu pertemuan antar pundak. Kegunaannya ya, semua penyakit dan keluhan, melancarkan semua penyakit dan keluhan ini. Jadi ini memang titik sentral ya. Titik al-kahil ini adalah titik sentral di mana dari kepala persarafan ke bawah, ke punggung, ke tubuh ya, dari kanan kiri ya. Ini kalau kita memahami di ilmu meridian itu ada 7 meridian itu melalui titik al-kahil ini. Maka ini titik sentral. Ini makanya al-kahil itu ibarat kata itu kalau kita mau bekam apapun keluhannya ya dengan kaidah analisa dan diagnosa ya, itu al-kahil biasanya ya tetap diambil ya, titik al-kahil. Nanti kombinasi dengan titik keluhan gitu ya. Nah, kemudian ini semua gangguan kepala dan gangguan jantung dan gangguan paru ya. Gitu. Ada migrain, nyeri kepala, pusing, ketegangan pada leher dan pundak. Ya. Kemudian ini ada kontraindikasi ya, ada kontraindikasi. Pembekaman pada titik al-kahil jika tepat pada posisi tulang servikal 7, ya, C7. Dapat mengakibatkan kesemutan di lidah. Jadi ada pengalaman di lapangan ya dari anggota PBI ketika ngambilnya di C7 ya, cervical 7 itu terjadi kesemutan di lidah. Jadi lidahnya itu kayak kesemutan itu ya baal lah ya. Bengkak di pipi, ya, ada yang pipinya bengkak, bahkan kesulitan bicara ya. Bicaranya tambah sulit kayak orang pelo ya. Orang pelo atau Bell palsy ya, bersifat temporal walau tidak semua orang mengalami efek ini. Maka kalau dulu ya itu antara cervical 7 dengan toraks 1 T1 itu kan tonjolan ya, pas punuk ya, itu punuknya di tengah. Tapi dengan pengalaman di lapangan itu terjadi demikian ya, walaupun tidak semuanya, maka disepakati tetap
C7 dan T1-nya itu dikenai, nanti dia ke bawah. Kalau dulu C1, pertemuan C1, C7 dan T1 ya, cervical 7 dan thorax 1 itu di tengahnya dulu. Misalnya ini pertemuannya ya, ini di tengah. Ya kan? Lah yang sekarang adalah dikenai C7 dan T1 itu ke bawah. Itu ke bawah. Nah, itu. Jadi posisi al-kail itu tetap punuknya itu dikenai tapi dia lebih cenderung ke bawah. Ini ada perubahan. Jadi kalau kita update itu menurut di PBI itu adalah titik kahil yang tepat adalah dikenai C7 dan T1-nya tapi cenderung ke bawah. Tidak seperti yang dulu ya di tengahnya. Jadi C7 dan T1-nya di tengah. Kalau sekarang adalah dikenai pertemuan C7 dan T1 itu ke bawah. Ini harus diulang-ulang biar paham gitu ya. Jadi anggota PBI yang dulu waktu ABI kemudian belum update, mudah-mudahan nanti terupdate ya, itu informasi terbaru terkait dengan titik al-kahil. Berikutnya adalah titik az-zuhr ya, az-zuhr. Hadisnya adalah an Jabir qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun min al-min kana bi dhakhrihi au biwarikihi. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta hijamah di bagian punggung atau pantat samping beliau saat sedang berikhram karena rasa sakit yang dialami di bagian tersebut. Jadi Rasulullah itu pernah mengalami sakit di punggung ketika ikhram, kemudian beliau berpekam, meminta pekam di area punggung ya, semua punggung dan ya, di daerah pantat samping beliau ya itu. Kemudian ahdhuru itu definisinya adalah punggung. Menurut Kamus Bahasa Indonesia ya, wajo wasito adalah bagian belakang tubuh dari tengkuk. Ya, tengkuk dari sini ya. Sampai pantat. Ya, sampai bokong ya pantat. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian belakang tubuh manusia dari leher sampai tulang ekor. Jadi leher sampai tulang ekor. Mengacu kepada definisi di atas bisa dikajabarkan bahwa punggung adalah bagian belakang tubuh manusia yang dimulai dari daerah setelah leher atau tengkuk, terus ke bawah hingga daerah pantat, bahkan hingga bagian tulang ekor. Area tersebut cukup luas sehingga titik-titik bekam yang mencakup daerah punggung bisa cukup banyak. SOP bekam PBI memberikan rekomendasi pengambilan titik bekam pada daerah punggung paling banyak maksimal adalah sejumlah 8 titik. Nah, kalau kacamata bekam holistik maka tergantung kondisi tubuhnya. Ketika dia panasnya ekses, darah bergolak-golak penuh, energinya berlebihan, itu insya Allah bisa lebih dari 8 titik ya. Kalau dari PBI itu dari kacamata standar ya, orang normal itu maksimal 8 titik saja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cara penentuan titiknya adalah dengan mengambil titik berpasangan kanan dan kiri ya, misalnya di sini ya. Itu kanan kiri, posisi diambil 2 jari dari sebelah luar tulang belakang. Jadi ada tulang belakang, nanti kanan kiri 2 jari dari tulang belakang. Nah, itu di situ. Ambilnya adalah sepasang ya, kanan kiri. Dhuhr ya. Itu yang pertama adalah dhuhrul a'la, posisi pada titik belikat. Jadi belikat yang atas itu nanti situ pasangannya. Kalau di meridian itu ya sekitar di area BL 12 13 di situ ya, di situ. Kemudian az-zuhrul wasyati, posisi sekitar organ liver dan lambung. Jadi belikat itu daerah bawahnya ini, belikat. Kemudian ini yang lurus dengan liver dan lambung ya.
Kemudian yang ketiga adalah al-qotanul alawi, posisi di samping ruas tulang lumbar 1 dan lumbar 2. Jadi di lumbar itu kan berarti pinggang ya. Di torak 12 nanti kan ada lumbar 1. Nah, antara lumbar 1 dan 2 kanan kiri ya di situ. Nah, disitulah antara L1 dan L2 kanan kiri 2 jari itu di situ. Itu adalah al-qotanul alawi. Kemudian al-qotanul sufla itu posisi samping tulang ekor bagian atas kanan dan kiri. Jadi pas tulang ekor itu adalah kanan kiri 2 jari ya. Posisinya adalah samping tulang ekor bagian atas dan atas ya, bagian atas kanan dan kiri ya. Kanan kiri apa? Tulang ekor. Itu di situ 2 titik di situ pasangannya. Kegunaannya adalah gangguan jantung itu yang ada di atas, sesak nafas, nyeri punggung ya, dan bawah, kemudian gangguan lambung, gangguan liver tadi yang azharul wasati, kemudian yang saraf kejepit ya, HNP, gangguan liver, skoliosis dan encok itu yang di daerah pinggang, yaitu al-qotanul alawi dan al-qotanul sufla itu. Nah, kontraindikasi dengan pada klien dengan kondisi lemah agar tidak melakukan pembekaman dengan jumlah titik maksimal, tetapi disesuaikan dengan kekuatan tubuh klien. Jadi kalau dia misalnya lemah kondisinya, ya jangan banyak-banyak lah ya, sesuai kebutuhan saja, 1 titik, 2 titik atau sepasang saja ya boleh, asal kondisinya boleh dibekam dengan 2 titik. Kalau tidak memungkinkan ya dikuatkan dulu energinya baru dibekam. Kemudian berikutnya adalah yang ke-8 ya, ini adalah al-warik. Hadisnya adalah an Jabir ibni Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtajama wa huwa muhrimun min wasyin kana biwarikihi au dohrihi. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta hijama atau bekam di bagian pantat samping atau punggung beliau saat sedang berikhram karena rasa sakit yang dialami di bagian tersebut. Pantat samping berarti ini pantat ya, samping itu pas yang lubang, pasnya yang lubang itu di situ pas ya. Itu kalau di meridian itu meridian kantong empedu di situ. Kita lihat di jalurnya yang samping, nanti pas pantat kanan kiri itu ada kayak mata ya, itu lubang itu ya, lekukan, nah itu tepat di situ. Itu namanya titik al-warik ya. Posisinya pada bagian pinggul kiri dan kanan. Kemudian posisi al-warik adalah organ tubuh berada di atas paha. Jalasa ala warikihi, artinya duduk di atas panggul pada lateral ilium kanan dan kiri. Pertemuan otot gluteus maximus dengan gluteus medius bawah, kiri dan kanan. Kegunaannya di titik al-warik ini adalah stroke, pegel dan kaku pada panggul skiatika, saraf kejepit atau HNP, dan spondiliosis dan spondilitis. Itu fungsi daripada titik al-warik. Kemudian titik berdasarkan hadis Nabi yang 9 titik itu terakhir adalah titik dhahrul qadam. Hadisnya adalah an Anas ibni Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtajama wa huwa muhrimun ala dhahril qadami min wajain kanabih. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah meminta hijama atau bekam ketika beliau sedang ikhram di bagian punggung telapak kaki karena sakit di bagian tersebut. Jadi posisi dhahrul qadam itu adalah punggung kaki ya. Secara harfiah artinya adalah punggung telapak kaki kiri dan kanan. Punggung ini kaki ya, ini punggungnya. Ini dhahrul qadam. Ya, jadi dhahrul qadam berarti punggung telapak kaki, karena makna dhahr adalah punggung dan makna al-qadam adalah telapak kaki. Jadi punggung telapak kaki.
Posisinya satu jempol jari di atas titik pertemuan antara tulang ibu jari, kaki dan jari telunjuk. Nah, ini ibarat kaki ya. Ini ibu jari kaki, ini jari telunjuk. Itu satu jari, satu jempol. Nah, satu jempol ke atas di sini nih. Nah, ini kaitannya dengan titik meridian Taichung, liver ketiga. Ini biasanya fungsinya untuk penenang ya. Terutama yang livernya panas ya, livernya panas, dia sedang galau dan lain sebagainya ya. Maka di titik itu adalah titik penenang Taichung. Maka harapannya bekam di area sini itu insya Allah untuk ya tensinya tinggi ya, itu bisa insya Allah. Kemudian semua keluhan kaki ya, nyeri head bisa, pendarahan, bisul, gatal pada daerah genital dan anus, lelah kaki ya, kalau kakinya lelah banget dan seterusnya, itu bisa ambil di titik itu sambil tiduran biar tidak pusing ya. Atau pokoknya dia ada kencang-kencang di pesarapan ya, mikirnya itu terlalu kenceng ya, itu bisa karena titik Taichung itu bisa untuk menurunkan tensi juga ya. Maka ketika di situ dibekam juga insya Allah sifatnya sedasi ya. Jadi sedasi itu untuk menurunkan sesuatu yang berlebihan. Tuh. Catatan, hati-hati pada pembuluh yang ada denyutnya, lebih aman dekat ke arah jempol kaki, hindari terkena arteri dorsalis pedis. Jadi di sini ada ini pembuluh arteri ya. Itu yang berdenyut itu juga harus hati-hati. Ini di wilayah kakinya ya. Itu menghindari terkena arteri dorsalis pedis. Jadi ada pembuluh vena, pembuluh arteri. Nah, ini khusus arteri dorsalis pedis itu dihindari. Nah, itu 9 titik ya, 9 titik. Maka untuk asam urat ya, itu kaki-kaki yang semutan dan seterusnya, asal sindromnya itu adalah sindrom kuat, ekses, berlebihan, maka insya Allah titik Dhahrul Qadam itu insya Allah lebih tepat. Demikian insya Allah ya yang bisa saya sampaikan. Kita mengenal titik tapi yang khusus titik bekam nabawi. Nanti kalau yang titik yang di luaran itu sudah titik berkombinasi dengan pengalaman di lapangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.